Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2B program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia. Kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Roslina Sundayana MT. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai alat peraga berbasis konsep panjang. Sebelum membahas alat peraga berbasis konsep panjang, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Naila Nisa Solihah, dengan NIM 21516024, dan teman-teman saya. Nama saya Salma Royhatul Jannah dengan NIM 21516027. Nama saya Desti Sri Sunario dengan NIM 21513007. Baik, pembahasan yang pertama dari alat peraga konsep panjang adalah mistar hitung. Nah, mistar hitung adalah alat bantu untuk menghitung penjumlahan pada bilangan bulat yang dapat dibuat sendiri dari kertas karton atau alat sebagainya. Nah, mistar hitung yang akan digunakan terdiri dari 2 buah mistar dengan skala yang sama dan terdiri dari bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Contoh menggunakan mistar hitung, tentukan hasil penjumlahan dari 8 ditambah negatif 3. Nah, pertama adalah pasangkan bilangan 8 pada mistar bawah dengan bilangan 0 pada mistar atas. Lalu lihat bilangan negatif 3 pada mistar atas berpasangan dengan bilangan berapa pada mistar bawah. Nah, setelah kita lihat bahwa bilangan negatif 3 pada mistar atas berpasangan dengan bilangan 5 pada mistar bawah. Jadi, hasil dari 8 ditambah negatif 3 adalah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tangga garis bilangan. Sebuah garis bilangan dapat digunakan untuk membantu penjumlahan pada bilangan bulat. Bentuk daripada garis bilangan itu seperti ini. Terdapat 2 himpunan pada sebuah garis bilangan, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jika suatu bilangan dijumlah dengan bilangan bulat positif, maka arah panah geser ke kanan, dan jika dijumlah dengan bilangan bulat negatif, maka arah panahnya geser ke kiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Dengan menggunakan garis bilangan, tentukan hasil penjumlahan dari negatif 3 tambah 5. Pada sebuah garis bilangan bulat, dimulai dari bilangan 0, buat panah ke arah bilangan negatif 3. Lalu, buat lagi tanda panah ke arah kanan positif sejauh 5 satuan sehingga jatuh di bilangan 2. Maka negatif 3 tambah 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya mengenai operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pada himpunan bilangan bulat terdapat pasangan-pasangannya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jika 5 berpasangan dengan negatif 5, maka 5 lawan dari negatif 5. Begitupun sebaliknya, jika negatif 3 berpasangan dengan 3, maka negatif 3 lawan dari 3. Bisa kita lihat gambarnya itu bahwa mereka itu saling berhadapan atau berpasangan. Untuk menyelesaikan operasi perkalian digunakan dengan cara konsep penjumlahan berulang. Contohnya 3 kali 2 berarti 2 kalinya 3, yaitu 2 tambah 2 tambah 2, dan hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk operasi pembagian itu dilakukan dengan cara pengurangan berulang. Contohnya 10 bagi 2
yaitu 10 dikurangi 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sampai menghasilkan hasilnya 0. Maka dihasilkan pengurangannya sebanyak 5 kali. Terakhir ada bentuk alat peraga garis bilangan. Terbuat dari kayu yang dibentuk seperti mistar dengan menggunakan alat media lainnya untuk menjadi pengganti sebuah panah. Untuk cara mainnya, simak video berikut ini. Kita menjumlahkan negatif 3 tambah 5. Dimulai dari 0. Geser bebeknya ke arah kiri sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Tepat pada bilangan negatif 3. Selanjutnya geser 5 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya adalah 6 tambah negatif 5. Dimulai dari bilangan 0, kita geser bebeknya 6 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tambah 5 satuan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 1. 6 tambah negatif 5 sama dengan 1. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang neraca bilangan. Neraca bilangan adalah suatu alat atau media pembelajaran dalam matematika yang bentuknya seperti timbangan. Untuk contoh neraca bilangan itu seperti ini ya teman-teman. Untuk yang warna hijau itu namanya anak bilangan, dan untuk yang berwarna merah itu namanya itu deretan angka. Fungsi dari anak bilangan itu yaitu untuk mengontrol. Nah, sedangkan untuk deretan angka fungsinya itu bilangan yang akan diukur untuk operasi hitung matematika. Seperti yang teman-teman ketahui, operasi dalam matematika itu ada 4. Yang ke-1 penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Oke, baik teman-teman, kita lanjut langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu mengenai penjumlahan. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita coba terapkan ke neraca bilangan. Nah, yang pertama, langkah pertama kita ambil anak bilangan lalu simpan ke sebelah kanan. Nah, maka akan terlihat oleh teman-teman bahwa terjadinya ketidakseimbangan antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, selanjutnya kita simpan kembali anak bilangan ke angka nomor 3 di ruas kanan. Nah, setelah anak bilangan satunya dikaitkan di angka 3, terjadi juga ketidakseimbangan antara ruas kanan dan ruas kiri. Maka pada neraca bilangan ini kita harus menyeimbangkannya dengan cara mengambil satu anak bilangan lalu kita simpan di ruas kiri yang menentukan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, ini sudah saya simpan anak bilangan ini di ruas kiri di angka 8, maka terbukti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengurangan. Di sini saya mempunyai contoh soal yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5.
Mari kita buktikan ke neraca bilangan. Nah, kita ambil seperti tadi ya, kita ambil anak bilangan lalu simpan di sebelah kanan di angka 7. Terjadi ketidakseimbangan di antara ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian kita ambil lagi anak bilangan. Nah, kali ini kita simpan di angka yang 2 di ruas kiri. Kemudian kita ambil satu anak bilangan lalu disimpan ke sebelah kiri. Sebelah kiri angka 5. Nah, dapat dilihat ruas kanan dan ruas kiri tersebut seimbang. Maka benar 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal perkalian. Di sini saya sudah ada contoh soalnya. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Mari kita buktikan ke neraca bilangan. Yang pertama kita ambil satu anak bilangan lalu kita simpan di angka yang kedua ya, di ruas kanan. Terjadi ketidakseimbangan. Nah, untuk perkalian kita ambil lagi anak bilangan lalu simpan di bawah anak bilangan yang tadi yang pertama. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita bawa lagi anak bilangannya. Nah, kita simpan lagi ke bawah anak bilangan yang tadi di angka 2. Itu soalnya kan 3 dikali 2 itu 2 nya itu ada 3 tuh. Nah, selanjutnya kita ambil lagi anak bilangan lalu kita simpan di sebelah kiri di angka 6. Maka dapat dilihat bahwasannya terjadi keseimbangan ya. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu pembagian. Di sini ada contoh soal 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai menghasilkan bilangan 0. Kita buktikan ke neraca bilangan. Kita ambil satu anak bilangan lalu kita simpan di angka 8 di sebelah kanan. Nah, kemudian kita ambil lagi anak bilangan lalu kita simpan di angka 2 di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil lagi satu anak bilangan dan lalu kita simpan di sebelah kiri di bawah anak bilangan yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil lagi satu anak bilangan lalu kita simpan di bawah anak bilangan yang tadi lagi. Nah, terus kemudian kita ambil lagi satu anak bilangan lalu kita simpan lagi di bawahnya. Nah, maka terjadi keseimbangan antara ruas kanan dan ruas kiri. Cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.